Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi gua habis motret, sekarang gua mau balik, mau istirahat. Rupanya gua kan karena besok Idul Adha ya, jadi apa? Jadi kita ngurusin persiapan buat Idul Adha besok. Nah, ini lokasi yang gue suka. Nah, sekarang kita mau ngomongin apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ngomongin tentang arti sebuah kejujuran. Nah, jujur itu penting. Lo jadi orang jujur tuh penting kalau menurut gua. Walaupun kadang kita nggak bisa 100% jujur secara murni. Nah, itu kadang-kadang kita berpikir bahwa dengan menyembunyikan sesuatu atau dengan kebohongan itu lebih baik dibandingin jujur. Tetapi menurut gue itu salah. Saat lu udah bohong berarti lu gak bisa dipercaya lagi. Saat lu udah bohong berarti lu udah nyakitin orang yang lu bohongin. Saat lu udah bohong berarti lu buat orang lain gak percaya lagi sama lu. Dan untuk bisa percaya lagi sama lu mungkin butuh waktu yang gak sebentar. Apalagi kalau kebohongan itu bertubi-tubi dan bisa nyakitin hati, itu kalau menurut gue sih luka yang sangat dalam. Anjay. Jadi kalau lu ya lebih baik jujur dari, walaupun itu pahit, lebih baik itu lu ngomong apa adanya daripada dia tahu faktanya bahwa itu bohong dan malah lebih sakit. Karena saat dia udah tahu faktanya terus lu bohong, berarti lu melindungi sesuatu atau menutupi sesuatu yang nggak pantas diketahui sama lu. Dan itu menyakitkan sih menurut gua. Jadi ya dalam segala hal menurut gua memang ada yang perlu kita tutupin, tapi bukan kita bohongin. Jadi sebuah kepercayaan, sebuah kejujuran itu sangat penting menurut gue. Sekarang yang apalagi yang bisa dipercaya kalau bukan omongan lo. Membuat sesuatu itu, kalau lo dari omongan aja udah gak dipercaya, gimana yang lain? Ya kan? Oke, gue muter-muter dulu sebentar. Habis itu gue balik. Lu setuju gak kalau sesuatu itu harus jujur? Baik sebuah hubungan, baik apapun itu, di hubungan bisnis, pacaran, pernikahan, itu butuh sebuah kejujuran biar ada timbul kepercayaan. Tapi kalau kepercayaan itu udah hilang, rasanya tuh udah hambar kali ya. Dan untuk mengembalikan kepercayaan itu gak mudah. Apalagi kalau bohongnya bertubi-tubi dan bohongnya itu ketahuan dengan fakta-fakta yang ada. Ini lo ngomongin apa sih bang? Ya ngomongin ya buat lu syarat membangun hubungan, baik bisnis, baik pacaran, baik pernikahan, baik rekan kerja atau apapun. Ya jujur itu penting. Lu harus terbuka. Menurut gue sih gitu ya. Tapi kalau menurut kalian nggak suka ya silakan komen, atau lu setuju sama omongan gue ya silakan komen juga. Saat kebohongan itu ada, hati lo akan ngerasa dibohongin, dihianatin, hati lo akan hancur,
Apalagi kalau itu dibohongin sama orang terdekat lo yang sangat lo percaya, yang sangat lo ya nggak mungkin lah dia bohong gitu kan. Lu berpikirnya nggak mungkin dia bohong, gue udah percaya 100% sama dia. Terus tau-taunya kalau pacaran, tau-taunya lu diselingkuhin, kan anjay banget kan. Anjay banget. Jalanannya nggak enak. Ya kayak gitu sih menurut gue. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah ini gue di Alam Sutra, gue ngerubah view. Nah tadi teman-teman gue di Elite Ribbon, totalnya lagi Saturday morning, karena besok Idul Adha jadi nggak ada San Mori. Nah rupanya ramai juga katanya hari ini. Kita kesana kayak kayaknya enggak deh. Kayak lumayan dari Alsut ke ini kan, dari Alsut ke Senayan, dan sampai sana juga udah siang, udah panas kan. Nah gue lagi menikmati pemandangan seperti ini, banyak pohon. Kalau di Jakarta kan banyak gedung kan, kalau di sini banyak pohon, lumayan asri sih. Kita muter-muter dulu. Itu banyak juga kali. Oh, tadi gue belum minum juga sih. Tadi nggak ada. Nah, gue pengen minta pendapat lo, kalau misalkan lo diselingkuhin atau lo dibohongin. Nah, menurut lo saat lo membohongi seseorang, terus lo berbohong, apa sih yang ada di benak lo? Apa sih yang ada di pikiran lo? Dan kenapa lo tega membohongin dia gitu? Kalau lo udah nggak suka ya udah bilang aja. Kalau lo udah nggak cinta ya udah bilang aja. Kalau udah nggak cinta kan nggak mungkin dipaksa juga kan, iya kan? Kecuali lu bucin, anjay, anjay mulu lu. Bosen bang, bosen. Ya kita muter-muter aja, menikmati suasana Alam Sutra yang lumayan sepi kalau menurut gua. Jadi bisa open seperkip tipis lah, iya kan? Kapan lagi coba? Kapan dong? Jalannya rusak. Padahal enak banget nih, sepi kan? Tapi rusak, jadi gak boleh kebut-kebut lah, ya kan? Enak kan, sepi banget tuh, sumpah. Enak banget. View-nya oke lah. Daripada gedung-gedung kan, kita ganti dulu suasananya. Kayak ganti suasana lo, ya, suasana hati lo diganti juga. Tapi hati lu jadi ganti, nggak ada lagi. Ini agak loncat-loncat. Enak banget. Kita merah, saudara-saudara. Belok kiri aja apa langsung? Oke, kita belok kiri aja deh. Oh, lebih adem. Oh, tapi jalanannya agak rusak sih.
ngerasa di mana gitu. Di mana ayo? Foto di dalam boleh kali ya? Tapi naikinya lumayan tinggi sih. Oke, lu ngomongin jujur ya dalam sebuah apapun itu, menurut gue kejujuran itu penting. Sebuah kejujuran itu nilai diri lu, nilai kalau lu sama pasangan berarti nilai kesetiaan lu, nilai harga diri lu, nilai apa ya? Kalau lu udah bohong berarti lu udah dengan tega mengkhianati kepercayaan orang yang sayang sama lu. Mungkin kalau lu udah punya keluarga, mungkin keluarga lu, keluarga besar lu. Karena dari kebohongan itu bisa nimbulin masalah-masalah baru yang gak gampang, karena itu udah main hati, ya kan? Kalau udah main hati tuh biasanya susah nyembuhin ya. Ya pilihannya antara lanjut dengan hati yang membuat hati orang yang terluka, atau baik-baik. Kayak gitu sih. Nah, semua pilihan itu emang gak enak. Mungkin kalau lu masih pacaran atau lu masih itu ya tinggal putus terus cari cowok atau cewek baru kan. Tapi kalau lu nikah kan nggak segampang itu. Nah, gue ngomongin ini biar lo pada yang suka selingkuh, lu mikir deh 2 kali atau 3 kali untuk bohongin pasangan lu, karena itu buat orang lain, orang yang lu sayang, orang yang lu cinta. Mungkin lu udah nggak ada perasaan lagi kali, gue juga nggak tahu kan perasaan lu. Tapi kalau lu nggak suka, lebih baik lu ngomong. Kalau lu udah nggak cinta sama pasangan lu, lebih baik lu ngomong daripada dia diselingkuhin. Karena itu akan sakit banget. Coba lu ngerasain deh kalau lu diselingkuhin gimana rasanya. Apalagi kalau bukan hanya diselingkuhin doang, tapi dengan lu bohong, itu pasti ada sebuah itikat untuk lu melakukan selingkuh, atau lu menyembunyikan sesuatu yang nggak harus orang lain tahu. Tapi gimana kalau misalkan pasangan lu sampai tahu? Nah, itu rasanya itu hancur banget kali ya. Rasanya hancur banget. Dan untuk nyembuhin itu ya mungkin butuh waktu lama. Nah, kalau udah diselingkuhin, kalau lu pada masih bisa terima atau enggak? Kalau gue diselingkuhin sampai parah, gue akan tinggalin sih. Nggak ada kata maaf. Kalau gue secara pribadi nggak ada kata maaf. Buat apa gue berhubungan sama orang atau sama cewek gitu, tapi yang nggak cinta sama gue dengan sengaja dia melakukan sesuatu. Ya kalau selingkuh itu kan menurut gue dia sengaja, dia sadar dong, dia jalan sama orang, terus dia mungkin berhubungan sama orang, terus dia melakukan hal-hal yang di luar batas kayak gitu kan. Ya, atau nggak melakukan tapi ada rasa itu di hatinya, ya berarti hatinya dia udah punya cowok itu. Buat apa coba hubungan itu dilanjutin kan? Buat apa? Nggak ada gunanya. Dilanjutin juga pasti akan timbul kebohongan baru lagi. Dan karena udah selingkuh, berarti dia hatinya dengan sadar dia memilih orang lain daripada lu. Ya kalau lu diselingkuhin atau lu nggak dianggap, ya udah tinggalin aja, dan lu nggak usah sakit hati lah. Ngapain lu sakit hati sama cewek kayak gitu kan, atau cowok kayak gitu kan?
ya masih banyak kok cowok atau cewek yang baik dari dia gitu loh. Jadi kalau orang yang susah move on, ya menurut gue sih emang perlu waktu, perlu pemulihan, karena semua itu pasti sakit banget. Nah, oleh karena itu lebih baik, ya menurut gue lebih baik ya tinggalin, dan lu nggak usah merasa sedih. Ya lu tunjukin lah kalau lu lebih, nggak ada dia juga it's okay. Lu tuh bukan segalanya buat gua, anjay. Lu tuh bukan segalanya buat gua, catet. Gua bisa hidup tanpa lu. Kayak gitulah. Harus kayak gitu. Ngapain lu harus galau-galau gitu kan? Ngapain? Kalau udah nggak suka, dia udah selingkuh atau dia udah nggak nganggap lu, ya udah selesai, cari yang lain. Kalau menurut gue sih simpel itu hidup gue. Kalau gue diselingkuhin ya udah, gue tinggalin. Gak peduli gue, gak peduli gue. Ya nggak gitu juga kan, lu pasti mikirin anak kalau udah keluarga kan. Ya kalau masih pacaran ya gue tinggalin lah, ngapain? Buat apa pacaran sama orang yang udah selingkuh? Iya kan? Atau udah lu bohongin. Ya kalau gue pacaran sih gue pasti tinggalin. Kalau udah nikah, kalau diselingkuhin ya gue tinggalin juga, sorry ya. Kalau itu selingkuhnya parah banget, ya menurut lu parah kayak gimana? Ya kalau menurut gue, kalau udah gandengan, udah pelukan di jalan tanpa rasa malu, ya menurut gue sih itu udah selingkuh. Itu yang menurut gue sih udah nggak bakal gue ampunin. Apalagi kalau sampai berhubungan di luar batas, ya berhubungan badan, wah itu sih udah selesai sama gue. Ya karena menurut gue saat lu udah pegangan tangan, lu udah pelukan, lu udah gelendotan sama cowok gitu kan, ya menurut gue sih itu udah berarti lu dengan sadar memilih dia, mengkhianati orang yang lu cinta, mengkhianati keluarga lu, mengkhianati orang yang sayang sama lu. Ya buat apa gue diterusin lagi, iya kan? Kalau menurut gue kayak gitu. Ya simple. Menurut gue kalau udah gandengan tangan itu udah lebih dari cukup sih untuk alasan gue untuk putusin dia. Kalau menurut gue kayak gitu. Karena dia dengan sadar bergandengan tangan misalkan di jalanan, dengan sadar melakukan itu, apapun alasannya dia melakukan hal yang gak seharusnya dilakukan. Ya kalau menurut kalian gimana, anak-anak muda? Anak-anak muda sekarang apakah itu masih lu tolerir atau enggak? Dengan misalkan nih cewek gue jalan sama orang tanpa sepengetahuan gue, terus dia gandengan, ya udah kelar sih. Karena terus gue tahu bahwa dia jalan sama seseorang, terus gandengan tangan, ya udah kelar sih hidupnya sama gue. Kayak gitu. Ya buat apa coba? Dia udah, misalkan dia udah bohong atau dia udah nggak bilang kan, udah nggak bilang bahwa dia jalan sama cowok gitu, terus gandengan tangan, apalagi misalkan jalannya peluk-pelukan gitu kan, dan di banyak orang yang tahu, ya buat apa lu dipertahanin kayak gitu. Tapi semua itu tergantung lu sih, lo pada. Kalau lo bisa tolerir itu selama nggak berhubungan badan, ya silakan aja. Tapi kalau misalkan udah sampai berhubungan badan, ya menurut gue sih gue udah kelar sih. Aduh, kenapa ngomongin selingkuh sih? Ya jujur, karena kalau lu nggak jujur, bohong, ya pasti ujungnya selingkuh lah. Apalagi kan kalau misalkan lu jalan sama cowok atau lu jalan sama cewek tanpa sepengetahuan pasangan lu,
Kecuali kalau lu jomblo, lu bebas mau jalan sama siapa aja, lu mau ngapain juga bebas kalau lu jomblo. Tapi kalau lu udah berkomitmen, lu udah punya orang yang disayang dan saling menyayangi, ya menurut gue sih itu sebuah pengkhianatan. Nah, kenapa sih lu pada selingkuh? Gue tanya deh. Kenapa, apa sih alasan lu? Kenapa sih lu harus bohong? Kenapa lu harus bohongin orang lain? Kenapa sih lu harus, ya kalau lu nggak suka, lu suka sama cowok lain, lu tinggal ngomong lah. Atau lu suka sama cewek lain, tinggal ngomong lah. Ya lu kasih tau lah pasangan lu atau pacar lu kekurangannya ini. Gua nggak suka lu kayak gini. Dia nggak kayak gini, dia lebih dari lu, dan itu gue nggak dapet dari lu, kayak gitulah. Tinggal ngomong gitu, as simple as that. Acay, bahasa Inggris kan gue. Udahlah, jangan suntuk-suntuk ya. Oh ya, tadi gue udah habis motret di Alsut, pakai handphone. Lumayan keren kalau menurut gue, karena tadi kebetulan mataharinya juga bagus, mendukung, cuaca juga mendukung, suasana juga mendukung. Jadinya asik, jadinya buat gue happy sih. Bikin gue apa ya, bikin gue happy lah, tertawa sendiri, ketawa sendiri. Gila dong gue. Gak sih, ya maksudnya bikin gue apa ya, ya feel free aja, bikin gue bebas aja, bikin gue asik aja walaupun sendiri ya. Karena teman-teman gue rupanya pada San Mori di Sensi. Nah, gue lagi pengen berubah pemandangan. Bosen kan kota mulu ya. Ya kita cari kota yang agak-agak banyak pohon ya. Nah itu diantar ya kambing siapa itu diantar. Keren ya Indonesia, ngantar kambing aja pakai motor. Nah gue juga pernah ngeliat sih kulkas juga diantar pakai motor. Gila itu, yang bawa motornya gila sih, keren. Ya ada kambing dibawa pakai motor, dan kambingnya diem aja lagi, ya kan? Ada fiction kayak motornya Panji. Ada kambing dibawa pakai motor. Dia tenang aja loh, serius. Panas juga ya. Ini makanya gue mau balik karena panas banget. Karena panas banget. Udah waktunya balik, udah jam 9. Kalau udah San Morian gue udah balik kali. Oh udah. Ada Suzuki. Hampir aja. Lagian nanti kalau rada-rada siang kayaknya macet di Ciledug. Jadi gue males gitu kan. Kita rubah pemandangan, kita asik-asik, sik-asik. Kita happy-happy, kita syukuri hidup ini.
apapun yang lu punya ya lu syukuri lah. Lu sehat, lu punya duit misalkan cuma 5.000, 10.000, ya alhamdulillah aja. Siapa tahu nanti ada rezeki yang lain. Tapi kalau saat lu nggak nerima dengan rezeki lu, pasti lu akan minta lebih dan saat lu itu lu akan serakah. Dan saat lu serakah, lu bisa melakukan hal apapun itu, termasuk selingkuh, ya kan? Karena lu merasa nggak puas, misalkan merasa lu bisa dapat lebih, tapi lu sakitin orang lain, anjay banget kan? Gitu deh. Oh ya, gue juga lagi mesen helm sih. Ini lumayan macet ya. Gue mau balik, habis balik gue mau lihat. Wih, itu pasti ya bang. Oh ya di sini nih. Helm yang gue mesen helmnya di situ. Asik sini. Ke Bang Nana nggak ya? Nggak usah lah. Balik lah. Karena udah panas banget. Udah panas banget. Dan pasti nanti bakalan makin macet ya. Oke, dari omongan tadi yang masalah selingkuh, jujur kayak gitu, ya lu seharusnya belajar. Lu harus belajar tentang bahwa melakukan sesuatu yang lu langkah sesuatu kanan atau kiri, kaki lu melangkah itu pasti berdampak, dan dampak itu menyakiti orang lain atau enggak. Kalau nyakitin ya berarti lu harus terima konsekuensinya. Kalau orang lain itu marah sama lu atau benci atau malah kesel banget gitu kan, atau malah ngejauhin lu, ya lu harus terima konsekuensinya. Karena lu dengan sadar melakukan kebohongan atau melakukan ya kebohongan lah, karena perselingkuhan itu kan kebohongan kan, kayak gitu. Menurut gue sih gitu. Tapi kalau misalkan lu mau misalkan nih tadinya dia baik terus lu selingkuh, ya nggak mungkin dia baik lagi lah, ya kan? Dia butuh proses. Kalau misalkan mau menerima perselingkuhan lo, ya dia butuh proses. Tapi kalau dia nggak nerima perselingkuhan lo, ya udah pasti akan pisah kan. Tapi kalau dia menerima, ya pasti dia butuh proses untuk ngembaliin rasa percayanya, rasa percaya lagi sama lu. Dan di saat itu ya kalau lu mau hubungannya lancar lagi, ya menurut gua lu harus ngebantu dia untuk kembaliin rasa percayanya. Bukan malah lu marah-marah, bukan malah lu menuntut dia untuk, lu kok dulu kayak gini, kok sekarang lu kayak gini, lu kok nggak bisa kayak dulu gitu. Ya lu belum bisa nuntut kayak gitu karena hatinya udah lu buat luka. Aduh, kok ngomonginnya ginian sih. Ya. Oke, kita balik. Jangan lupa subscribe and comment and like channel gue Poppy Putri Family. Kalau lu pada suka, atau ada lu mau curhat, ya komen aja. Kalau mau curhat, jangan curhat. Gue siapa coba? Ya kalau ini sih pendapat pribadi gue. Kalau misalkan lo punya pendapat lain, silakan lo komen, silakan lo komen lah. Ya tapi menurut gue sih lo boleh galau, tapi ya jangan lama-lama juga.
Lu harus juga bisa membuka diri lu. Jadi kalau lu diselingkuhin ya udah, lu nggak usah galau. Lu harus bilang bahwa ya udah, berarti dia mencintai orang lain, dan lupakan dia, cari orang yang lebih mencintai lo, gitu kan. Ngapain coba galau? Gak ada untungnya, dia juga belum tentu mikirin lo kan. Dia mungkin lagi senang-senang sama selingkuhannya, anjay. Sakit bener. Ya kita happy-happy aja lah, naik motor, lupakan semua masalah, lupakan semua persoalan. Karena saat gue di atas motor, berarti gue di atas bini gue aja, bukan gitulah, enggak. Berarti gue di atas teman baik gue yang bisa dengerin gue apapun itu. Dia nggak protes, dia nggak marah-marah, dia nggak bilang gue cerewet. Ya belahan hati lah. Ninja ini salah satu belahan hati gue. Dia yang paling bisa denger. Dan lu pada juga belahan hati gue kan, lu dengerin vlog gue kan. Asik kan. Oke. Sampai ketemu di next video. Like and comment. Jangan lupa subscribe. Kalau lu suka ya lu subscribe, kalau lu nggak suka lu subscribe juga. Oke, bye, see you and next video dari gua. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu, salam berkah selalu. Udah mulai panas, oke, bye, bye go.